Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara memahami belajar BBMA itu secara sederhana, cepat dipahami dan tidak membuat semakin bingung ya. Itu yang akan kita usahakan pada sesi-sesi video mulai dari yang ini dan selanjutnya ya. Jadi kebanyakan dari trader yang baru memulai belajar BBMA itu bingung memulai dari mana ya. Jadi itu juga saya alami dan memang semua orang mengalaminya. Bahkan sebelum mengenal BBMA, tidak sedikit dari kita yang sudah memiliki teknik sendiri. Tapi kenapa ketika kita mulai belajar BBMA seolah-olah trading itu semakin ribet gitu, semakin tidak sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus mulai belajar apapun itu harus betul-betul dari dasar sekali, dari basic. Jadi ini pada video ini sebagai pembelajaran buat teman-teman dan juga bagi diri saya sendiri, bahwasanya walaupun saya sudah cukup lumayan lama menjalankan teknik ini, tapi terkadang hal-hal basic itu masih sering diabaikan ya. Jadi untuk kita pahami dan mungkin semua kita setuju bahwa basic daripada yang basic itu sebenarnya bukan pada setup yang kita pelajari mulai dari ekstrim, chase AK segala macam ya, re-entry. Tapi basic daripada yang basic untuk belajar BBMA yang benar adalah kita bagaimana caranya kita memahami basic dari indikator yang digunakan pada analisa teknikal BBMA ini ya. Jadi indikatornya dulu kita harus paham indikator yang dipakai sehingga kita bisa memahami secara tidak separuh-separuh gitu. Kita secara keseluruhan bisa kita pahami dari indikator yang digunakan. Jadi tidak mungkin kita akan bisa menguasai teknik ini kalau indikatornya sendiri kita tidak paham membacanya. Jadi BBMA itu adalah penggabungan antara dua indikator ya, yaitu Bollinger Band dan Moving Average. BBMA ya, Bollinger Band, Moving Average. Jadi kedua indikator ini adalah indikator yang sangat populer dan ini adalah indikator yang default di MetaTrader. Jadi sebenarnya indikator ini sudah tidak asing bagi yang sudah mulai belajar trading, analisa teknikal, ini pasti sudah memahami yang dua ini. Jadi sekarang penggabungannya itulah yang ada di BBMA ini. Apa yang harus kita pahami dari indikator ini? Yaitu kita harus betul-betul paham hukum dasar dari indikator ini sesuai yang diciptakan oleh penemunya. Jadi diantaranya kita harus paham fungsi dan peranannya dari setiap masing-masing indikator yang terpasang. Jadi kita harus paham dulu fungsinya apa, terus kita harus dengan memahami fungsinya diharapkan kita bisa membaca indikator tersebut untuk mengambil keputusan pada trading kita. Baik, indikator pertama yang dipakai adalah Bollinger Band atau sering disingkat dengan BB. Indikator ini indikator yang sangat populer ya, bahkan semua orang yang belajar analisa teknikal di awal itu boleh dikatakan indikator inilah indikator pertama selain moving average juga tentunya yang sering dipakai karena kesederhanaannya. Jadi indikator ini diciptakan oleh John Bollinger pada awal tahun 1980-an. Jadi di sini kita tidak akan membahas nilai-nilai yang ada di baliknya, tapi baik, langsung saja kita lihat ke chart. Kita ambil satu contoh di pair NZD CHF ya.
Nah, ini H4, kita ambil contoh, ini belum ada indikator, kita pasang indikator Bollinger Band. Ini parameternya, parameter bawaannya periode 20, selisih 2, aplikasi close ya. Warna bebas ya, tergantung selera masing-masing. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kerja Bollinger Band ini. Kita tidak perlu berbicara multi time frame dulu, kita per time frame, satu time frame ya. Cara kerjanya seperti apa Bollinger Band ini? Jadi Bollinger Band ini sebenarnya ini terdiri dari 3 garis ya. Kita lihat ada 3 garis atau 3 band, yaitu eh, yang tengah ini middle band atau sering disebut mid BB, yang atas ini top BB atau sering disebut juga dengan upper band, yang bawah ini adalah lower BB atau sering disebut low BB. Jadi 3 pita ini nanti masing-masing punya fungsi ya. Ini yang tengah ini sebenarnya yang mid BB ini adalah moving average atau harga rata-rata. Ini periode 20. Jadi coba kita langsung buktikan saja. Kita tambah moving average periode 20, kita buat warna hitam 4 pixel mid aplikasi close. Nah, jadi kan mid BB tadi sudah tertutupi sama yang warna hitam. Artinya apa? Memang betul ini adalah MA20, moving average 20. Artinya garis ini mewakili harga rata-rata dari 20 candle terakhir. Gitu. Misalnya di sini ya, ini yang terakhir ini ya, 63379, 0.63379. Artinya level ini, level 63379 adalah harga rata-rata dari 20 candle terakhir. Dia kan periode 20, berarti 20 candle terakhir di time frame H4. 20 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 20. Jika dirata-ratakan harga terendah dan tertingginya dalam 20 candle terakhir, dia di angka sini. 63 sekian tadi ya, di sini. Inilah harga rata-rata dari 20 candle terakhir. Itulah maksud dari moving average periode 20. Apa gunanya kita memahami basic ini? Itu adalah supaya kita nyambung ke logika kita, cara berpikir kita untuk mengambil keputusan nantinya. Maksud saya begini, jika harga berada di atas harga rata-rata, berarti cenderung akan naik, jadi kita ambil buy. Jika harga berada di bawah harga rata-rata, berarti cenderung untuk turun begitu. Jadi harga rata-rata. Nah, jadi seperti ini contohnya, candle yang ini dia membreak harga rata-rata. Jadi dia berpindah ke atas, berarti tujuan dia adalah top BB. Itulah hukum dasar Bollinger Band. Ketika dia menembus harga rata-rata dari bawah ke atas, berarti dia tujuannya top BB. Ketika dia menembus harga rata-rata ke bawah, tujuannya adalah low BB. Dan ini cara kerja seperti ini sangat berfungsi dengan baik pada kondisi Bollinger Band ini datar. Artinya dia tidak menegak seperti ini. Nanti teman-teman boleh cek sendiri ya. Itu sangat berfungsi dengan baik konsep seperti itu. Tapi sebenarnya candle ini kan, grafik ini memiliki beberapa time frame. Dari M1, H1, H4, D1, W1, MN. Dari seluruhnya ini, walaupun misalnya di H4 ini dia cenderung naik, bisa saja di D1 ini datar. Jadi prinsip ini berlaku pada yang datar, kira-kira begitu. Nah, jadi kita tidak akan berbicara panjang lebar mengenai hitung-hitungan yang ada di balik indikator ini. Jadi kita tinggal memakai apa yang sudah terpasang saja ya. Ini seperti ini. Dia ada menembus dari atas ke bawah, tapi dia tidak lanjut ke sini, ke low BB. Itu nanti kita akan bicarakan. Itulah gunanya ada indikator tambahan kita nantinya untuk menyaring mana yang perlu kita ambil. Pada intinya adalah kita harus paham dulu cara kerja Bollinger Band ini. Begitu. Ini lagi contohnya, ini dia menembus ke atas dan dia terus mencapai
tujuannya top BB. Tapi kenapa dia masih lanjut? Begitu kira-kira. Seperti ini juga, ini contoh. Ini ini menembus harga rata-rata MA20 atau mid BB dari bawah ke atas. Berarti tujuannya adalah top BB. Tapi di sini dia masih lanjut. Begitu. Kenapa dia masih lanjut? Dan kenapa dia tidak turun ke bawah lagi menuju mid BB? Jadi itulah nanti di sisi berikutnya kita akan mempelajari pentingnya multi time frame. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kita akan semakin bingung untuk mempelajari multi time frame jika satu time frame pun kita prinsip dasarnya tidak paham. Itu maksudnya ya. Sebagai contoh, kenapa begitu penting mempelajari multi time frame? Di sini kita ambil satu contoh. Ini dia menembus mid BB, berarti dia tujuannya seperti tujuan dasarnya dia akan menuju top BB. Tapi di sini dia masih lanjut. Kita bisa coba buktikan dulu satu di sini. Kita marking dulu di area sini, di area top BB ini. Kita coba lihat di time frame di atasnya, yaitu di daily D1. Ini kita bisa lihat posisinya adalah di atas mid BB, di atas harga rata-rata. Ini dia menembus ke atas, dan ini tadi yang kita marking, ini adalah top BB-nya H4. Kenapa dia terus tadi begitu sudah mencapai top BB dia masih terus? Karena D1 ini dia akan melanjutkan perjalanan menuju top BB juga. Ini dia sudah menembus harga rata-rata, tujuannya adalah top BB. Begitu kira-kira. Jadi dari situ kita bisa dapat gambaran ketika kita membaca alur pergerakan harga Bollinger Band ini saja secara multi time frame, maka sudah cukup bagi kita untuk bisa seharusnya untuk bisa profit konsistennya. Nah, tapi ada banyak juga yang tidak sesuai. Itu nanti disitulah perlunya kita menambah indikator-indikator lain dalam BBMA ini. Ini contoh, dia menembus ke bawah tujuannya mid low BB. Dia menembus ke atas lagi tujuannya top BB. Dan selalu seperti itu. Ini juga dia menembus mid BB, tujuannya top BB. Begitu seterusnya. Jadi dari sini kita sudah bisa dapat gambaran bahwasanya ke depannya nanti ketika kita mulai mempelajari lebih lanjut, ini jangan kita lupakan prinsip yang pertama ini, yaitu kita buy jika hanya harga berada di atas mid BB. Itu kita harus betul-betul kita ingat, supaya nanti tinggal menggabungkan saja dengan indikator-indikator yang lainnya. Jadi fokus kita adalah contohnya seperti ini. Di time frame H4 kita lihat harga sudah di atas mid BB dan akan menuju top BB. Multi time frame yang lain itu kita tidak perlu, misalnya di H1 kita hanya perlu mencari signal untuk buy. Karena apa? Di H4 ini kita sudah tahu tujuannya akan ke top BB. Jadi entry pointnya di H1 itu sebenarnya kita hanya mengambil entry yang memungkinkan entry itu menurut kita akan menuju kenaikan. Jadi untuk penurunan kita tidak usah ambil. Kira-kira begitu ya. Ini gambaran dasar dari Bollinger Band. Dan nanti ini kita ambil satu contoh. Contoh lagi di sini. Ini dia tembus low BB. Ini contoh dia tembus low BB, tapi dia malah memantul lagi. Dia tidak melanjutkan perjalanannya. Begitu. Padahal ini kita lihat dulu ya, kita buktikan dulu. Dia posisinya ini kan H4 ya, low BB H4. Di atasnya di time frame D1 dia posisinya dia memang sudah berada di low BB juga, di bawah mid BB juga, berarti dia akan menuju low BB D1. Tapi ternyata tidak sampai ke sini. Begitu.
apa yang menyebabkan ini tidak sampai? Itulah di sini di indikator berikutnya kita perlu memasang satu indikator lagi, yaitu moving average periode 50 eksponensial, warna biasanya ini close ya, biasanya MA50 warna aqua. Selesai. Nah, jadi coba kita lihat di D1 tadi. Ini. Seperti kita tahu tadi bahwa moving average itu adalah harga rata-rata. Jadi ini yang 50 ini lebih kuat dibanding yang 20. Gitu ya. Jadi di sini tren utamanya kita memakai MA50 dalam BBMA. Di sini kita lihat bahwasanya harga di saat ini masih berada di atas harga rata-rata. Tren utama kita adalah MA50. Itulah kenapa dia masih memantul menuju ke atas, karena memang dia berada di atas rata-rata. Begitu. Jadi ini satu persatu indikator nanti kita akan bahas di sini dari MA50 Bollinger Band, MA50, MA510 high low dan selanjutnya. Yang penting kita paham dulu dasar-dasar indikator ini, dan semua nanti yang terpasang di chart kita sudah paham fungsinya masing-masing. Kira-kira demikian pengantar untuk video kali ini mengenai Bollinger Band, dan bisa dicari rujukan-rujukan lain yang berkenaan dengan Bollinger Band supaya kita betul-betul paham dengan apa yang dimaksud dengan Bollinger Band serta fungsi-fungsinya. Sehingga nanti suatu saat ketika kita sudah pelajari seluruh indikator, kita gabungkan, cara membacanya kita pelajari lagi dengan multi time frame. Mudah-mudahan kita nantinya trading berdasarkan ilmu, berdasarkan mengambil keputusan yang rasional, karena kita sudah bertindak sebagai analis. Jadi bukan lagi kita menduga-duga gitu ya. Itulah tujuannya, mudah-mudahan dipermudah, kami juga bisa menyajikannya dengan mudah, yang mudah untuk kita pahami bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.